warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Cindy Octavia di Opening Room NIM 203180151. Saya dari kelas PGMIE. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berakhir agar kita bisa bertemu secara tatap muka di kampus kita tercinta. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengusahaan gender. Yang pertama itu mengenai pengertian pengusahaan gender, yang kedua itu mengenai sejarah pengusahaan gender di Indonesia, dan yang ketiga itu mengenai apa saja sih peranan negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu mengenai pengertian pengusahaan gender di Indonesia. Nah, pengusahaan gender atau yang biasanya disingkat dengan PUG adalah suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan juga sistematis untuk mewujudkan keadilan dan juga kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Nah, pengusahaan gender ini itu dimulai pada pembangunan nasional di beberapa negara yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu mengenai sejarah pengusahaan gender di Indonesia. Nah, sejarah pengusahaan gender di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, di mana saat itu Raden Ajeng Kartini telah mempelopori kebangkitan perempuan, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selanjutnya, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwasannya tujuan akhir dari pengusahaan gender itu adalah menyetarakan antara laki-laki dan juga perempuan dalam hak dan juga kondisi sosialnya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu mengenai peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Nah, ini tuh ada dalam beberapa bidang ya. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Nah, masyarakat dulu itu memegang prinsip yang salah, bahwasanya mereka itu menganggap bahwa laki-laki saja yang boleh bersekolah, sehingga menyebabkan perempuan itu menjadi tertinggal. Tetapi dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwasanya kesempatan pendidikan itu tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, budaya, status sosial, dan juga tingkat ekonomi yang menyebabkan ketimpangan gender. Selanjutnya yaitu pengusahaan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Nah, sudah kita ketahui ya bahwasanya jumlah pekerja perempuan di Indonesia itu setiap tahunnya itu semakin meningkat. Nah, peran perempuan sendiri dalam membangun ekonomi bangsa semakin diperhatikan pula ya. Kemudian, secara keseluruhan, jumlah pekerja perempuan itu lebih banyak daripada pekerja laki-laki. Kemudian, pada tahun 2003, pemerintah sudah mengesahkan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang di dalamnya juga terdapat mengenai peraturan terhadap pekerja perempuan. Yang ketiga yaitu pengusahaan gender dalam bidang pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani atau di sektor pertanian ya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peranan yang cukup besar dalam memajukan pertanian Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembinaan peran petani perempuan agar mereka itu bisa meningkatkan perannya, bisa meningkatkan potensinya, terutama produktivitasnya dalam mengolah pertanian melalui pemberdayaan. Oke, yang keempat yaitu mengenai pengusahaan gender dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sudah kita ketahui ya bahwasanya kemiskinan itu merupakan masalah yang belum bisa diselesaikan sampai saat ini. Nah, kemiskinan ini nantinya juga akan berdampak kepada perempuan, sehingga salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah dengan cara melakukan program pemberdayaan perempuan. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah konstruksi sosial yang lebih merepresentasikan keadilan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Yang kelima yaitu pengusahaan gender
dalam program keluarga berencana atau KB. Program KB itu memerlukan akomodasi pengutamaan gender. Nah, akomodasi ini merupakan tindakan untuk memperoleh perbedaan guna mendapatkan penyelesaian sehingga terjalin kerjasama yang baik lagi. Selanjutnya, aspek-aspek pengutamaan gender yang sudah ada dan belum diakomodasi dapat dilihat dari kesetaraan gender dalam penggunaan alat kontrasepsi KB. Oke, yang keenam yaitu pengutamaan gender dalam bidang penanggulangan resiko bencana. Nah, sudah kita ketahui ya bahwasanya di Indonesia itu seringkali terjadi bencana alam, misalkan banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu yang sering menjadi korban itu adalah kaum perempuan, karena kaum perempuan itu susah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pengutamaan gender dalam bidang penanggulangan risiko bencana ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam menekan dan juga mengelola terjadinya risiko bencana. Yang ketujuh yaitu mengenai pengutamaan gender dalam bidang hukum. Nah, sering kita jumpa ya di luar sana itu banyak sekali tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Nah, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum di negara kita. Kemudian, apa saja sih cara yang bisa dilakukan untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi perempuan? Nah, bisa dengan cara yaitu menghapuskan perbedaan yang bisa merugikan perempuan. Selain itu juga bisa dengan cara pemberdayaan hukum bagi perempuan sehingga meningkatkan posisi perempuan di depan hukum, dan hal itu bisa digunakan untuk melawan praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan. Dapat diambil kesimpulan ya bahwasanya ketidakadilan gender di Indonesia itu bermula dari pemikiran masyarakat yang memandang bahwasanya laki-laki itu lebih terpandang, laki-laki itu lebih unggul, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kemudian muncul istilah pengutamaan gender yang memiliki peranan cukup besar dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Dapat kita lihat bahwasanya saat ini tidak hanya laki-laki saja yang bisa bersekolah dan juga bisa bekerja, tetapi perempuan juga bisa. Perempuan tidak hanya berada di dapur, sumur, dan juga kasur, tapi mereka juga bisa bersekolah, mereka juga bisa bekerja, mereka juga bisa sukses, dan mereka juga bisa menggapai cita-citanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.